Salam jumpa kembali kepada semua sahabat rekan yang sudah setia untuk mengikuti program-program pelajaran-pelajaran Alkitab di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita ada di dalam program Word for the World, firman bagi seluruh dunia. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh kembali belajar firman Tuhan, membuka firman-Mu untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu agar kami boleh diubahkan oleh pelajaran firman Tuhan yang kami akan pelajari. Berkati semua sahabat rekan-rekan saya yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran firman-Mu di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Agar mereka selalu diberkati dengan damai sukacita, berkat jasmani juga selalu beserta dengan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara dimanapun saudara berada, kali ini kita akan belajar dari buku Matius pasal yang ke-25. Judul pelajaran kita adalah Berjagalah sebelum ketinggalan. Kita harus berjaga sebelum kita ketinggalan. Orang yang tidak berjaga-jaga, maka dia boleh saja akan ketinggalan. Pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kita saat ini adalah, siapkah kita menyambut, melihat kedatangan Yesus yang kedua kali? Ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, apakah kita benar-benar sudah siap menyambutnya? Satu kali seorang pendeta, dia menggembalakan melayani satu gereja. Pendeta ini setiap saat, setiap ibadah, maka dia akan selalu menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di hadapan jemaat yang dia gembalakan. Tiap kali pendeta ini berkhotbah, tiap kali pendeta ini menyampaikan firman Tuhan, maka dia selalu melihat ada seorang anggotanya yang ketika pendeta ini mulai berkhotbah, maka anggota ini pun mulai juga melakukan meditasi pribadi atau tidur, saudara-saudara. Pendeta ini lama-kelamaan dia menjadi kesal. Kenapa anggota saya ini selalu tertidur ketika saya berkhotbah? Pendeta ini mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menegur anggota saya ini sehingga dia tidak akan tertidur selama saya berkhotbah. Agar dia, anggota ini, tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Akhirnya pendeta ini menemukan satu ide yang jitu. Sehingga dia akan mencoba untuk menyadarkan anggota ini dan dia tidak akan pernah tidur lagi. Jadi akhirnya pendeta ini di satu ibadah, dia datang naik ke atas mimbar untuk memulaikan khotbahnya. Dia mulai memperhatikan anggota yang selalu tidur sementara sang pendeta berkhotbah. Ketika pendeta ini mulai berkhotbah, anggota ini pun mulai juga meditasi pribadinya atau tidur. Sementara pendeta ini berkhotbah, tiba-tiba sang pendeta berkata, "Yang mau masuk neraka, berdiri sekarang." Anggota-anggota yang lain tidak ada yang mau berdiri. Karena memang pertanyaan pendeta ini adalah, siapa yang mau masuk neraka, maka berdiri sekarang. Semua tunduk, karena memang tidak ada yang mau masuk neraka. Tetapi ketika pendeta ini bertanya dengan suara yang begitu lantang, membuat anggota yang tadi tertidur itu terkejut, saudara. Karena dia terkejut, akhirnya dia berdiri tegak. Dan sementara dia berdiri tegak, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang berdiri kecuali dirinya sendiri. Sang pendeta di mimbar sudah mulai tersenyum. Lalu dia berkata, "Puji Tuhan, saya berhasil menyadarkan anggota saya ini sehingga dia nanti tidak akan lagi tidur lagi selama saya berkhotbah." Lalu sang pendeta berkata, "Hai saudaraku, mengapa kau berdiri? Sementara saudara-saudara jemaat yang lain, mereka justru tetap duduk." Lalu anggota yang biasa tidur di gereja ini, dia pun bingung. Kenapa juga saya berdiri?
Lalu kenapa saudara-saudara yang lain tidak berdiri? Dia sedang berpikir, mungkin ini sudah mau lagu penutup ibadah. Tetapi tidak ada yang berdiri. Kenapa dia sendiri? Lalu dia berpikir keras, apa yang saya harus jawab kepada Pak Pendeta ini? Kenapa saya berdiri sendirian sekarang? Lalu orang anggota jemaat ini katakan, Pak Pendeta, saya tidak tahu kenapa saya berdiri sekarang. Tetapi yang saya tahu adalah, saya dengan Pak Pendeta sama-sama berdiri. Wah, saudaraku, pendeta ini kembali dia malu. Kenapa? Karena pertanyaan pendeta tadi adalah, siapa yang mau masuk neraka berdiri sekarang? Dan anggota yang biasa tidur itu berdiri. Tetapi anggota itu katakan bahwa selain dirinya sendiri yang berdiri, sang pendeta juga berdiri. Dengan kata lain, kedua-duanya, sang pendeta dengan anggota yang suka tidur waktu jam khotbah ini, kedua-duanya kepingin masuk neraka. Nah, ini bahaya ini kalau kita tertidur, apalagi tertidur sementara firman Tuhan, berkat firman Tuhan disampaikan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita bayangkan, satu ketika Anda dan saya mendapatkan surat undangan. Surat undangan itu dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Di dalam surat undangan itu dikatakan bahwa saudara mendapatkan undangan spesial untuk makan pagi bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu saudara perhatikan tanggalnya. Contohnya, kita katakan bahwa undangan itu adalah tanggal 26 Juni 2020. Di undangan itu dituliskan 26 Juni 2020 jam 7.30 pagi. Karena mau breakfast, makan pagi. Saudara dan saya begitu bersuka cita, saudara dan saya begitu gembira oleh karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk makan pagi bersama Presiden di Istana Negara. 26 Juni jam 7.30 pagi. Sudah pada tentu kita akan mempersiapkan diri kita. Ketika saudara mendapatkan undangan itu, saudara mendapatkan undangan itu tanggal 24 Juni. Saudara punya waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri. Boleh saja kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya oleh karena kita akan bertemu dengan Presiden. Mungkin kita akan beli baju baru. Mungkin kita akan beli sepatu baru. Mungkin juga kita akan pergi ke penata rambut untuk memotong rambut kita supaya terlihat rapi dan bertambah ganteng, bertambah cantik, dan lain sebagainya. Mungkin juga kita akan, kalau Anda seorang wanita, Anda akan membeli baju kebaya atau apapun yang membuat penampilan kita akan mantap dan akhirnya kita layak untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Semua sudah lengkap. Baju baru, sepatu baru, dasi baru, mungkin jas baru juga atau batik yang baru. Lalu tatanan rambut semua sudah di make up. Betul-betul mantap, betul-betul cantik, betul-betul gagah. Lalu saudara sudah siap tanggal 26 Juni. Jam 5:30 pagi, saudara sudah siap. Penampilan saudara, pakaian saudara, rambut saudara, wajah kita, semua sudah tertata rapi. Sudah siap untuk bertemu Presiden. Lalu jam 5.30, saudara mulai pergi ke tempat di mana mobil saudara diparkir di rumah itu. Lalu saudara mulai men-start mobil. Cit, cit. Mobil tidak bisa dihidupkan. Saudara coba lagi, cit, cit. Mobil tidak bisa hidup. Lalu kita mulai resah dan gelisah. Sudah jam 6. Pertemuan dengan Bapak Presiden jam 7.30. Tetapi sekarang sudah jam 6. Saudara mencoba membuka kap mesin. Tetapi saudara pun tidak tahu apa yang rusak di mobil itu sehingga tidak bisa dihidupkan mobil itu. Lalu kita mulai telepon. Kita telepon taksi online. Kita menelpon taksi. Tetapi karena ini adalah jam-jam sibuk, maka belum ada respon dari taksi maupun taksi online untuk menjemput kita. Jam terus berjalan dan sekarang sudah jam 6.30.
Kita mencoba untuk menelpon ojek online. Tetapi tidak ada ojek online yang bisa datang untuk menjemput kita dan membawa ke istana negara. Lalu kita mulai berpikir, apakah saya akan naik bajai, naik becak, naik metro mini, atau naik bus menuju istana negara di daerah Gambir di Jakarta. Lalu kita mulai berpikir, dan akhirnya sudah jam 7. Padahal jarak dari rumah kita menuju ke istana negara itu mungkin sekitar 1 jam. Apalagi di Jakarta yang macet. Maka jarak itu walaupun dekat bisa menjadi jauh karena kemacetan. Akhirnya saudara mendapatkan bajai. Bayangkan, ibu-ibu sudah pakai sanggul, sudah cantik, sudah wangi, harus naik bajai. Dan asap dari kendaraan mulai mengenai tubuh kita. Lalu tubuh kita pun akhirnya mulai berbau asap. Kita berangkat dari rumah kita jam 7.15. Padahal undangan jam 7.30. Kita hanya punya waktu 15 menit untuk tiba tepat waktu di istana negara. Namun malang, saudara-saudara. Akhirnya kita tiba di istana negara jam 7.45. Sudah terlambat. Undangan 7.30. Tapi kita tiba jam 7.45. Belum lagi mungkin sisiran kita sudah agak berantakan. Belum lagi kita harus memperbaiki pakaian kita. Lalu mungkin memberikan minyak wangi. Akhirnya kita tiba di pintu istana negara. Pada waktu kita tiba di pintu istana negara, maka di situ ada pejabat atau pengurus dari istana negara yang menghentikan kita dan bertanya, "Bapak mau kemana? Ibu mau kemana?" Lalu kita tunjukkan dengan bangga bahwa saya mendapatkan undangan dari presiden untuk sarapan pagi tanggal 26 Juni jam 7.30. Lalu sang pejabat ini berkata, "Memang betul, Bapak atau Ibu mendapatkan undangan untuk makan pagi bersama presiden jam 7.30 hari ini tanggal 26 Juni. Tetapi bolehkah Ibu lihat jam berapa sekarang?" Lalu kita melihat jam kita. Ternyata jam kita sudah menunjukkan jam 7.50. Pejabat ini katakan, "Mohon maaf Ibu, Bapak Presiden sudah selesai makan pagi. Dan sekarang beliau sedang bersiap untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya setiap hari." Saudara-saudara, begitu malangnya, begitu sayang kesempatan yang luar biasa makan pagi bersama presiden. Lenyap begitu saja hanya gara-gara kita sudah menyiapkan penampilan kita, fisik kita, supaya lebih cantik, lebih ganteng, lebih layak untuk bertemu presiden. Tetapi kita tidak bersiap, tidak menduga bahwa kita akan menghadapi masalah dengan mobil kita, karena mobil kita tidak bisa dihidupkan dan kita gunakan untuk menjadi transportasi menuju istana negara. Kita harus bersiap seluruhnya. Tidak bisa hanya bersiap sebagian saja. Kita siapkan pakaian kita siapkan sepatu kita siapkan jas kita. Tapi kita tidak menyiapkan kendaraan kita. Akhirnya saya ketinggalan. Akhirnya saya kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Di dalam Matius pasal 25, maka kita akan mendapatkan sebuah cerita tentang bagaimana 10 gadis yang diundang untuk datang pada pesta pernikahan itu. Sebagian dari gadis-gadis itu mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam ruang pesta, sementara sebagian lagi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke ruang pesta. Meskipun kedua kelompok ini, Alkitab katakan gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh sama-sama sudah menunggu mempelai pria datang. Tetapi pada akhir kisah itu, gadis-gadis yang bijaksana yang 5 orang masuk ke dalam ruang pesta pernikahan, sementara gadis-gadis yang bodoh yang 5 orang yang sisa, mereka tidak dapat masuk ke dalam
ruang pesta. Yesus katakan demikian dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dalam perumpamaan ini, ke-10 gadis itu mereka diundang untuk menyambut mempelai pria. Ke-10 gadis itu bukanlah mempelai wanita. Ke-10 gadis itu adalah yang diundang untuk menyambut mempelai pria, mau menjemput mempelai wanita untuk dinikahkan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara punya kesempatan, maka bacalah Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, karena dalam pertemuan ini saya tidak akan bacakan satu persatu tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, sebenarnya Yesus dan murid-muridnya sedang duduk di atas bukit dan melihat ke bawah dan menyaksikan ada prosesi pernikahan yang sedang terjadi saat itu. Jadi ketika Yesus menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, yang menunggu, menyongsong mempelai pria datang, di bawah bukit sedang juga terjadi pesta pernikahan. Dan Yesus bersama murid-murid sedang mengamat-amati pesta pernikahan yang terjadi saat itu. Mempelai pria akan menjemput mempelai wanita dan akan membawa mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Baik, kalau kita mempunyai kesempatan untuk membaca ayat ini satu persatu, maka ada 7 hal yang sama di antara kedua kelompok ini, yaitu yang bijaksana dan yang bodoh. Yang pertama saya catat di Alkitab adalah di ayat yang pertama, kedua kelompok wanita ini sama-sama perawan, sama-sama suci, sama-sama murni. Di ayat yang pertama juga dikatakan bahwa kedua kelompok ini sama-sama memiliki pelita yang sedang menyala. Lalu yang ketiga yang saya cek di ayat yang pertama adalah kedua kelompok ini sama-sama sedang menunggu mempelai pria datang. Persamaan yang keempat yang saya baca di ayat yang kelima adalah mereka sama-sama mengantuk. Sama-sama mengantuk. Kemudian saya baca lagi di ayat yang kelima, mereka sama-sama tertidur. Jadi bukan hanya mengantuk, tetapi sama-sama tertidur. Kemudian di ayat yang ketujuh, kedua kelompok wanita ini yang bijaksana dengan yang bodoh sama-sama terbangun. Lalu yang terakhir persamaannya adalah di ayat yang ketujuh juga, mereka sama-sama membereskan pelitanya. Jadi ada 7 yang sama. Sama-sama perawan atau anak darah, sama-sama memiliki pelita yang menyala, sama-sama menunggu mempelai, sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur, sama-sama terbangun, dan sama-sama membereskan pelitanya. Namun ada yang berbeda di antara dua kelompok ini, yaitu wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Itu ada di ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis yang bijaksana bukan hanya membawa pelita yang menyala, tetapi mereka juga membawa minyak ekstra di dalam buli-buli mereka. Tetapi wanita yang bodoh, ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis yang bodoh membawa pelita yang menyala tetapi tidak membawa ekstra minyak. Akibatnya apa yang terjadi? Sudah 7 hal yang sama. Tetapi hanya ada 1 yang berbeda. Akibatnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, gadis-gadis yang bodoh ini sedang pergi untuk membeli minyak oleh karena pelita mereka sudah hampir padam.
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Gadis-gadis yang bijaksana ini, pelita mereka tetap menyala. Ketika mempelai pria datang, maka mereka diizinkan masuk ke ruang pernikahan. Tetapi bagaimana nasib atau kondisi dari gadis-gadis yang bodoh? Di ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gadis-gadis yang bodoh ini berada di luar ruang pesta pernikahan. Mereka mencoba mengetuk, meminta tuan si empunya pesta membukakan pintu. Tetapi tuan si empunya pesta tidak membukakan pintu. Bahkan berkata kepada gadis yang bodoh itu, aku tidak pernah mengenal engkau. Menarik tentang pintu yang dikunci ini. Di ayat yang ke-11, gadis-gadis yang bodoh itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi pintu tidak dibuka. Dalam cerita Nuh dan Bahtera Nuh. Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Dan hasil penginjilan Nuh ini, walaupun banyak juga yang bertobat tetapi sudah meninggal dunia sebelum air bah datang. Tetapi hasil pekerjaan Nuh ini ketika air bah datang, hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Yaitu Nuh dan istrinya, ketiga anak-anaknya, dan ketiga mantunya. Yang menarik dalam cerita Nuh adalah ketika air sudah mulai naik, orang-orang mulai sadar bahwa apa yang dikhotbahkan Nuh itu adalah benar adanya. Lalu mereka mencoba mengetuk-ngetuk pintu bahtera Nuh itu, tetapi tidak dibuka. Bukan karena Nuh tidak mau membuka. Bukan karena Nuh tidak menyayangi orang-orang yang di luar bahtera ini. Boleh saja orang-orang yang di luar bahtera ini adalah keluarga Nuh, saudara-saudara Nuh. Tetapi Nuh tidak bisa membuka pintu bahtera. Kenapa? Mari kita baca di Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-16. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kenapa pintu bahtera ini tidak bisa dibuka Nuh? Oleh karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Dengan kata lain, yang memegang kunci pintu bahtera itu adalah Tuhan. Dan Tuhan menguncinya dari luar, bukan dari dalam, saudara-saudara. Semua yang di luar bahtera akhirnya binasa. Mereka, gadis-gadis bijaksana yang masuk ke dalam ruang pesta, mereka mendapatkan sukacita. Sementara mereka yang di luar ruang pesta, yang mencoba mengetuk pintu tetapi pintu tidak dibuka, justru mereka berada di luar dan menderita, susah, tidak mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya adalah mengapa kelima gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta pernikahan meskipun mereka sudah menunggu sang mempelai datang. Maka di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta? Karena mereka harus membeli minyak terlebih dahulu, agar pelita mereka yang sudah hampir padam itu bisa tetap menyala ketika nanti mempelai pria datang. Tetapi ketika mereka sudah selesai membeli minyak, lalu mereka kembali ke lokasi di mana pesta pernikahan itu akan terjadi, ternyata mereka sudah terlambat. Pengantin dan rombongannya, 5 gadis bijaksana sahabat teman mereka yang selama ini sudah menunggu, sudah masuk ke dalam ruang pesta, tetapi gadis yang bodoh tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta. Kalau dalam cerita Bahtera Nuh, maka Tuhan yang menutup
pintu bahteranu. Tetapi dalam cerita pesta pernikahan ini, siapakah yang menutup pintu ruang pesta itu? Dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-25, maka firman Tuhan memberikan jawaban siapakah yang sudah menutup pintu ruangan pesta di mana pesta pernikahan itu terjadi. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Siapa yang menutup pintu? Tuan si empunya pesta. Ketika 5 gadis yang bodoh ini berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Maka Tuan itu menjawab bahwa Tuan itu tidak mengenal mereka. Kelima gadis yang bodoh ini sudah lama menunggu bersama dengan 5 gadis yang bijaksana. Tetapi oleh karena mereka harus pergi membeli minyak, mereka terlambat menghadiri, menyambut mempelai pria, dan akhirnya mereka tidak dapat masuk. Mereka sudah lama menunggu, sehingga minyak hampir habis, pelita mereka hampir mati. Mereka tidak menduga akan adanya penundaan, akan adanya keterlambatan dari sang mempelai pria untuk datang dan melakukan pesta pernikahan itu. Kelima gadis yang bodoh ini tidak menduga akan adanya waktu emergensi. Mereka pikir tidak lama lagi mempelai pria datang. Ternyata ditunda. Lampu mereka tetap menyala sejak awal. Tetapi oleh karena pengantin pria itu lama datangnya, maka lampu mereka sudah hampir mati karena minyak mereka sudah habis. 5 gadis yang bodoh ini sudah mengabaikan, sudah melalaikan, mengisi, membawa buli-buli yang berisi dengan persediaan minyak untuk berjaga-jaga. Jikalau ada keterlambatan, jikalau ada penundaan dari pihak mempelai pria, maka mereka tetap akan bisa menunggu sambil pelita mereka menyala. Kalau tadi saya katakan di awal persamaan dari 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana ini, kedua kelompok ini sama-sama mengantuk dan sama-sama tertidur. Namun yang menarik adalah ketika kedua kelompok ini sama-sama mengantuk dan sama-sama tertidur, mereka tidak boleh mematikan pelitanya. Mari kita ingat baik-baik. Yang bodoh dan yang bijaksana sama-sama tidur, sama-sama mengantuk. Tetapi pelita dari 2 kelompok ini, dari 10 gadis ini, tidak boleh dimatikan. Kalau seandainya gadis yang bodoh itu mematikan pelita mereka, maka ketika pengantin pria datang, mereka tinggal menyalakan pelita mereka, dan mereka tidak perlu membeli minyak, dan mereka akan bisa masuk ke dalam ruang pesta ini. Tetapi aturan yang ada di dalam Matius pasal 25 adalah mereka tidak boleh mematikan pelitanya sampai mempelai pria datang. Pelita tidak boleh mati sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pelita di dalam Alkitab, Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Alkitab ini terang kebenaran firman Tuhan tidak boleh mati di dalam hidup kita meskipun kita akan tertidur sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan ini tidak boleh padam, tidak boleh kita matikan, harus terus menyala sampai Yesus datang. Menjelang hari Tuhan yang sangat dahsyat dan hebat itu, di mana pencobaan-pencobaan akan semakin besar, semakin kuat menghantam umat-umat Tuhan, yang digambarkan dalam Matius 25 sebagai tengah malam itu, umat-umat Tuhan tidak boleh mematikan pelita firman Tuhan di dalam hidup iman mereka masing-masing.
Ini harus diingat prinsipnya, saudara-saudara. Firman Tuhan ini tidak boleh mati di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Ada satu iklan lampu yang saya ingat. Terus terang, firman Tuhan terang terus. Harus begitu. Terus terang, firman Tuhan terang terus. Harus terang terus. Harus bersinar di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan itu akan memerdekakan kita kalau firman itu tetap menyala dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Mazmur 18 ayat yang ke-29 dikatakan, Tuhanlah yang membuat pelita firman Tuhan ini bercahaya dalam hidupku. Tanpa kuasa Tuhan, maka firman Tuhan ini akan padam. Tuhan yang membuat pelita itu bercahaya. Amsal 13 ayat yang ke-9, terang orang benar itu bercahaya gilang gemilang. Karena Tuhan yang membuat dia bercahaya, maka terang orang benar itu akan bercahaya gilang gemilang. Betapa pentingnya untuk memastikan agar firman Tuhan itu tetap menyala di dalam kehidupan kita masing-masing. 5 gadis yang bodoh, mereka punya minyak dalam pelita, tetapi mereka tidak mempunyai ekstra minyak, buli-buli yang berisi minyak. Pelajaran rohani yang kita dapat dari pengalaman gadis yang bodoh ini adalah mereka telah memulaikan perjalanan iman dengan baik. Mereka menunggu mempelai, mereka membawa pelita, pelitanya tetap menyala. Tetapi mereka tidak siap untuk bertahan. Mereka tidak siap untuk bertahan karena Roh Kudus, minyak di dalam hidup mereka sudah mulai habis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 gadis yang bodoh ini melambangkan mereka yang sudah mengetahui bahkan menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi ayat-ayat yang mereka hafal itu, ayat-ayat yang mereka baca itu, kebenaran itu tidak memerdekakan, tidak merubah hidup mereka sama sekali. Saudara dan saya boleh hafal 1000 ayat. Saudara dan saya boleh hafal 2000 ayat dari Alkitab ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah firman ini merubah hidup kita? Apakah firman ini bercahaya dalam hidup kita? Apakah firman ini mengendalikan kehidupan kita? Kalau tidak ada gunanya kita menghafal 1000-2000 ayat-ayat Alkitab. Tidak ada gunanya. Karena itu tidak akan membawa manfaat apapun. Di dalam perumpamaan Yesus tentang benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada benih yang jatuh di semak belukar, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Cerita dari Matius pasal 25, saya identikkan dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tak bisa berbuah. Saudara nanti boleh baca di Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-5, ke-6, 20, dan 21. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Dia sempat tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, maka akar-akarnya tidak bisa mendapatkan vitamin, air, zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman itu dan akhirnya boleh menghasilkan buah yang baik. Gadis-gadis yang bodoh melambangkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar dan tidak tahan karena ketika matahari, panas terik matahari menghantam tanaman itu, maka tanaman itu pun mati. Penindasan, penganiayaan karena firman Allah telah menghancurkan benih yang tumbuh itu sehingga tidak bisa berbuah, bahkan mati, ataupun justru gadis-gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta. Dalam tulisan Christ Object Lesson, halaman 406 sampai 411, saya singkatkan demikian. Dituliskan Christ Object Lessons, halaman 406 sampai 411.
Dua kelompok yang menunggu dalam Matius 25 mewakili dua kelompok yang mengaku menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka disebut perawan karena mereka mengakui memiliki iman yang murni. Dengan lampu, yaitu firman Allah yang menyala dalam hidup mereka. Minyak menggambarkan Roh Kudus Tuhan. Kelompok yang diwakili dengan gadis yang bodoh, mereka bukanlah orang yang munafik. Mereka adalah orang yang memperhatikan kebenaran. Mereka telah mendukung kebenaran. Mereka telah menarik orang kepada kebenaran yang mereka juga kabarkan. Tetapi mereka belum menyerahkan diri sendiri untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. 5 gadis yang bodoh ini bukan orang munafik. Mereka menerima kebenaran Tuhan, mereka mengabarkan kebenaran itu, mereka memperhatikan kebenaran itu, mendukung kebenaran itu. Tetapi mereka tidak pernah, belum menyerahkan diri mereka untuk diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Ketika gadis-gadis yang bodoh ini tahu bahwa pelita mereka sudah hampir mati karena minyak sudah hampir habis, lalu kelima gadis yang bodoh ini meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana agar mereka mau berbagi minyak. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana katakan, kalau kami bagi nanti minyak ini kepada kalian, jangan-jangan sang pengantin itu masih lama datang. Dan akhirnya kami pun, pelita kami akan juga mati. Nanti minyak kami tidak cukup. Saudara-saudara, ini bukan masalah pelit. Ini bukan masalah tidak mau berbagi, tidak mau menunjukkan kasih. Tetapi ini masalah tentang keselamatan itu tidak bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Karena saya selamat, maka saya bisa mengklaim istri saya, anak-anak saya supaya selamat. Ini bukan numpang selamat. Ini tidak bercerita tentang roh itu bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Tidak, saudara-saudara. Karunia rohani, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu adalah personal. Itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan manusia adalah menceritakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi keselamatan, urapan Roh Kudus Tuhan, minyak itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Saya sebagai pendeta tidak bisa mentransfer Roh Kudus kepada saudara, mentransfer keselamatan itu kepada saudara. Tetapi itu adalah urusan kita dengan Yesus Kristus. Karakter tidak bisa dipindahkan. Keyakinan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak seorang pun menerima Roh Kudus lalu diberikan kepada orang lain sehingga orang itu akan menerima Roh Kudus juga, padahal orang itu tidak pernah mau menyerahkan diri untuk diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membagikan karakter yang adalah buah pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya sendiri. Tidak ada. Ini adalah personal kita dengan Tuhan. Bukan masalah pelit, bukan masalah orang Kristen yang tidak mau berbagi. Tetapi ini adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 411, saya temukan sebuah statement yang penting bagi kita. Mendekati penutupan pekabaran malaikat yang kedua dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Saya melihat terang besar dari sorga bercahaya atas umat Allah. Sinar terang ini tampaknya terang benderang seperti matahari. Dan saya mendengar suara malaikat berseru, "Lihat, mempelai sudah datang. Keluarlah, kamu mengeluh-elukan dia." Kutipan ini cocok dengan apa yang digambarkan Yesus dalam Matius pasal 25. Tiba-tiba ada seruan, "Lihatlah, mempelai datang. Songsonglah dia, songsonglah dia." Di dalam kutipan yang saya baca tadi, tulisan permulaan 411, ada seruan keluar membawa pekabaran, mempelai sudah datang. Itulah setelah pekabaran malaikat yang kedua. Dilanjutkan dalam kutipan itu dalam tulisan permulaan halaman 411 dan 412. Ini adalah seruan tengah malam. Seruan tengah malam yang harus diberitakan kepada umat manusia setelah pekabaran malaikat yang kedua. Malaikat-malaikat disuruh dari sorga untuk membangunkan orang-orang saleh yang putus asa, yang tidur.
yang mengantuk dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pekerjaan besar di hadapan mereka. Di halaman 413 buku tulisan permulaan dikatakan demikian. Pekabaran seruan tengah malam ini adalah pekabaran untuk menyelidiki hati, memimpin orang percaya untuk mencari suatu pengalaman yang hidup bagi diri mereka sendiri. Banyak orang yang mengaku sedang menunggu Kristus datang, tetapi mereka tidak mengambil bagian dalam pekerjaan pekabaran ini. Apakah Matius 25 itu? Matius 25 adalah pekabaran untuk menyelidiki hati di antara orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada dua kelompok orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelompok yang bijaksana dan kelompok yang bodoh. Kelompok yang bijaksana mereka punya minyak ekstra, kelompok yang bodoh tidak punya minyak ekstra. Tuhan katakan pekabaran ini adalah pekabaran untuk menyelidiki hati. Yang bodoh bisa berubah menjadi bijaksana kalau mereka mau menyelidiki hati mereka dan membiarkan firman Tuhan menyala karena Roh Kudus Tuhan ada pada diri mereka. Dalam satu kutipan yang lain, yaitu dalam manuskrip rilis nomor 16 halaman 269 dikatakan demikian. Banyak yang pergi menyongsong mempelai pria di bawah pekabaran malaikat pertama dan malaikat kedua, menolak pekabaran malaikat yang ketiga. Apa itu pekabaran malaikat yang ketiga dalam Wahyu pasal yang 14? Barang siapa menerima tanda binatang, maka dia akan menerima murka Allah. Pekerjaan yang sama akan dilaksanakan ketika malaikat yang lain ditampilkan dalam Wahyu pasal yang ke-18 yang disebut dengan seruan nyaring Wahyu pasal 18, memberikan pekabarannya. Pekabaran malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga perlu diulang kembali saat ini, yaitu panggilan untuk kita bertobat dan menolak tanda binatang Wahyu pasal yang ke-13 dan menerima meterai Allah Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal yang ke-14. Saya ulang sekali lagi, Matius 25 adalah pekabaran untuk mereka yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, memeriksa dirinya, melihat dirinya, apakah minyak dan pelita itu tetap ada dan menyala dalam diri mereka. Dalam buku manuskrip rilis jilid yang ke-16 halaman 268 dikatakan demikian. Ada penundaan dalam kedatangan mempelai pria agar semua boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan pekabaran terakhir rahmat kepada dunia yang berdosa. Pekabaran malaikat pertama dan kedua semuanya disatukan dan sempurna dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Matius 25 ini ada kaitannya dengan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga dalam Wahyu pasal 14 dan juga pekabaran malaikat seruan nyaring yang ada di Wahyu pasal 18. Pekabaran Matius pasal 25 ini adalah pekabaran seruan tengah malam untuk membangunkan semua umat-umat Tuhan yang mengklaim dirinya orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali agar mereka mendapatkan kesempatan masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba, memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam buku Selected Messages, jilid yang kedua halaman 104, dikatakan demikian. Pekabaran malaikat pertama dan kedua diberikan tahun 1843 dan 1844. Dan kita sekarang ini di bawah pekabaran malaikat ketiga. Tetapi ketiga pekabaran itu masih tetap harus dikumandangkan sampai nanti Yesus datang untuk yang kedua kali. Kita harus mendengarkan kepada pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran ini sekarang sedang berlangsung dan membawakan kepada kita pekabaran masa kini atau yang dikenal dengan the present truth. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Alkitab dan meletakkan pendapat kita sendiri dan dituntun oleh pengajaran Alkitab itu sendiri. Dalam tulisan Early Writings 299 dikatakan demikian. Mereka yang bersatu dalam menyuarakan pekabaran malaikat pertama dan kedua, tetapi yang menolak pesan malaikat yang ketiga dengan pekabaran kebenaran hari Sabat itu, namun tetap melanjutkan untuk mendukung pengharapan pekabaran Yesus akan datang segera. Kelompok ini
menerima pekabaran satu, pekabaran yang kedua, tetapi menolak pekabaran yang ketiga yang menyangkut tentang Sabat, kelompok ini akan disebut sebagai orang-orang yang menolak kebenaran saat ini atau the present truth. The present truth itulah kebenaran pekabaran hari Sabat. Kalau kita menolak kebenaran pekabaran hari Sabat, maka kita berarti menolak kebenaran saat ini, the present truth yang dibawa oleh pekabaran malaikat yang ketiga, seruan nyaring Wahyu pasal 18, dan juga Matius pasal 25, seruan tengah malam. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menutup pelajaran kita pada saat ini, maka di Matius pasal yang 25 tadi dikatakan, sang empunya pesta, tuan pemilik pesta itu berkata kepada gadis yang bodoh itu, "Aku tidak mengenal engkau." Adalah sangat menyakitkan ketika kita bertemu dengan sahabat kita di masa kecil, sahabat kita di masa remaja, lalu tiba-tiba sahabat itu berkata kepada kita, "Sorry, I do not know you." Padahal kita jelas tahu dia adalah sahabat kita. Dan mungkin dia juga tahu bahwa kita adalah sahabatnya. Tetapi mungkin oleh karena teman kita itu sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang yang terkenal, sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, sementara kita mungkin orang biasa-biasa saja, maka dia berkata kepada kita, "I do not know you." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Matius 25 ayat 1-13 membangunkan kita untuk kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus Tuhan, membiarkan pelita Tuhan itu menyala? Apakah kita sudah menerima pekabaran malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga, seruan nyaring Wahyu pasal 18, menolak tanda binatang, menerima meterai Allah di dahi kita? Inilah pekabaran untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Bukan urusan kita kapan Yesus datang. Urusan kita adalah apakah kita sudah siap bila mana Yesus datang. Hari ini, atau esok, atau minggu depan, atau bahkan 5-10 tahun lagi. Apakah saudara dan saya sudah siap? Jangan pernah lupa untuk melihat apakah firman pelita itu tetap menyala dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan untuk terus mengandalkan Roh Kudus Tuhan agar firman Tuhan itu tetap menyala dalam hidup kita. Umat yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi terang yang benar-benar terang. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, bahkan juga pikiran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Kita sudah bersiap sejak sekarang. Sudah bersiap dengan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Maka ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, maka kita pun akan diizinkan untuk masuk ke Yerusalem yang baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh belajar firman Tuhan, pekabaran untuk kami menyelidiki hati kami, sehingga kami tetap akan memiliki pelita firman Tuhan yang tetap menyala, oleh karena Roh Kudus Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Berkati semua rekan sahabat, saudara-saudaraku yang sudah setia untuk mengikuti program channel YouTube Milton Pardosi Ministry, agar mereka diberkati secara jasmani, diberikan kesehatan. Engkau berkati mereka secara rohani agar iman mereka tetap teguh sampai Yesus datang. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa subscribe. Bagikan channel YouTube ini kepada sahabat. Tekan belnya supaya bila mana ada pelajaran-pelajaran yang baru, maka saudara akan selalu mendapatkan pemberitahuan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.